Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'unsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Badan Pengurus Yayasan Hidayatus Sunnah dan juga para mudara, mudir ma'had dan mudir unit-unit yang saya hormati, dan juga seluruh sivitas Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita insyaallah akan sedikit membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, sesungguhnya penyelenggaraan jenazah atau pengurusan jenazah itu insyaallah perkara yang mudah. Apalagi kebanyakan di sini insyaallah asatidzah, pengajar, ya. Insyaallah secara keilmuan sudah paham. Dan sebenarnya secara sederhana memandikan jenazah juga mudah, ya. Kita mandi wajib insyaallah sudah paham semua. Seperti itu, ya. Dan juga mengkafani intinya ya agar tertutup semua. Sederhananya seperti itu. Tertutup, ya. Kalau mandi ya sebagaimana kita mandi besar. Ya, sederhananya seperti itu, mudah. Cuma mungkin yang menjadi masalah pengalaman, ya, pengalamannya ya. Dan mungkin sebagian masyarakat menganggap ini adalah sesuatu yang ya berat atau harus orang tertentu, orang khusus. Padahal sebenarnya tidak mestinya. Nah, jadi insyaallah secara keilmuan mudah, sehingga ini materi juga sederhana, ya. Sederhana, cuma mungkin nanti kita agak lumayan di prakteknya biar lebih paham, ya, lebih paham. Baik, kita langsung saja untuk menghabiskan waktu. Di sini ada buku panduan ya untuk pelatihan penyelenggaraan jenazah. Dan sebelum kita memandikan, ada sebagaimana kita ketahui ketika orang itu sakit menjelang wafat disunahkan untuk ditalqin, ya. Ditalqin. Kita insyaallah sudah tahu dalilnya bagaimana mentalqinkan mayit agar ketika wafat dalam keadaan membaca syahadat la ilaha illallah. Kemudian juga disunahkan menghadapkan mayit ke arah kiblat, ya. Dan kalau sudah mayit itu sudah positif wafat, meninggal, maka disunahkan untuk menutupkan kedua matanya. Menutupkan kedua matanya. Karena kita tahu bahwa ketika roh itu dicabut, maka tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Mata melihat, mengikuti. Maka biasanya dia terbuka matanya. Maka kalau dibiarkan, nanti akan terus terbuka. Ya, maka untuk agar tertutup, segera ditutup. Karena kalau menunggu waktu biasanya agak kaku, sulit untuk ditutup, maka segera ditutup, ya. Kemudian juga barangkali mulutnya terbuka, maka sebaiknya diikat, ya, diikat
Kan biasa suka melihat di KTP itu tujuannya untuk apa? Biar tidak terbuka. Karena kalau dibiarkan terbuka nanti agak kaku, ya, agak kaku. Termasuk posisi-posisi apa? Disunahkan juga melenturkan sendi-sendi, ya. Sendi-sendi dilenturkan, ya, biar nanti posisinya tidak terlalu sulit, ya. Kecuali kalau mungkin karena sakit stroke lama biasanya agak sulit nih. Ini beberapa hal, ya, yang dilakukan sebelum, ya, wafatnya, sebelum wafat. Kemudian juga mendoakannya, mendoakan mayit setelah wafat, maka didoakan. Tidak mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah. Karena apa? Karena, ya, malaikat mengaminkan ketika itu. Jadi ketika ada wafat, ya, jangan sampai kita berbicara yang tidak baik, ya, apalagi mendoakan keburukan, itu dilarang karena para malaikat mengaminkan doa, ya, ketika itu. Berikutnya tentunya segera di dalam pengurusan jenazah. Segera dalam pengurusan jenazah. Nah, kita mulai dari pemandian. Memandikan, pertama disunahkan menutup aurat jenazah sebelum memandikan. Jadi ketika sudah dipastikan wafat, ditutup. Biasanya pakai kain, ya, pakai tapi ditutup, ya. Ditutup. Kemudian sekali-kali boleh dibuka, ya, karena Abu Bakar ketika Rasul wafat ditutup wajahnya, kemudian Bakar datang membuka untuk menciumnya, maka boleh membuka, ya, untuk menciumnya. Kemudian ketika pemandian disunahkan untuk menutup tempat pemandian agar tidak terlihat banyak orang, karena barangkali ada hal-hal yang tidak layak untuk dipandang. Mungkin ada cacat, ada kekurangan, mungkin kadang, ya, semoga tidak terjadi, kadang ada badannya menghitam, ya. Ini pemandangan-pemandangan yang perlu dijaga, jangan sampai diketahui oleh banyak orang. Cukup orang yang memandikan yang mengetahui. Makanya yang memandikan harus menjaga amanah. Barangkali dia melihat sesuatu yang tidak pantas atau tidak layak, ya, maka dijaga, jangan sampai disebarluaskan. Jangan diceritakan, saya memandikan badan si fulan, wah, menjadi bau wajahnya atau menjadi busuk. Nah, jangan. Ini makanya harus orang yang amanah. Yang memandikan adalah diusahakan orang yang amanah, bisa menjaga rahasia. Kemudian mana ke bawah lagi. Ya. Ketika memandikan ditutup, ya, auratnya antara pusar sampai lutut, ya. Karena itu tidak boleh terlihat, bahkan tidak boleh tersentuh kecuali darurat, ya. Kecuali darurat. Kemudian yang pertama mengangkat badannya, tujuannya untuk mengeluarkan barangkali masih ada kotoran tersisa, ya. Badannya diangkat. Nah, ini idealnya yang memandikan, ya, beberapa orang, ada asistennya, ya. Misalnya yang fahamnya 1 orang, asistennya 2 atau 3 orang. Asistennya mengangkat badan, kemudian diusap perutnya, ya. Barangkali ada kotoran yang tersisa, menghilang kotoran. Tentunya dengan lembut, dengan usapan yang lembut, jangan terlalu keras, ya, jangan terlalu keras, ya. Kemudian, ya, yang memandikan memakai kain menutup tangan atau juga pakai sarung tangan untuk membersihkan apa? Kotoran. Bersihkan kotoran, ya. Ya. Bisa pakai cibuk, bisa pakai selang. Ya, kalau pakai selang lebih enak karena bisa masuk dengan mudah, airnya bisa masuk dengan mudah. Lebih mudah, tapi mungkin tidak semuanya bisa pakai selang, maka pakai cibuk, ya. Intinya dibersihkan kubul dan duburnya. Seperti kita mau mandi besar kan dicebok dulu, ya, dibersihkan. Kotorannya dibersihkan. Kubul dan dubur dibersihkan sampai bersih, ya. Nah, ini berlaku untuk jenazah umur 7 tahun atau lebih, karena kalau masih anak-anak, ya, artinya bisa bisa terlihat juga tidak apa-apa kalau yang masih anak-anak. Kalau di bawah 7 tahun, ya, boleh
terlihat dan juga boleh dimandikan oleh lawan jenis wanita, ya. Kemudian tentunya berniat dan mewudukan. Pertama kali adalah mewudukan. Seperti kita mandi besar, kita berwudu, maka kita wudukan, ya. Kita wudukan tangannya, ya, dicuci 3 kali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, ya. Kemudian membasuh tangannya kanan 3 kali, kiri 3 kali, mengusap rambut, kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki, memandikan, ya, memandikan. Sebagaimana kita mandi, wudu untuk mandi besar. Ketika membersihkan gigi dan hidung, maka, ya, jangan sampai air masuk. Maka kita cukup mengambil kain atau kapas, ya, dibasahi, kemudian digosok-gosok, ya. Boleh pakai kain dilipatkan, pakai 2 jari dilipatkan, kemudian digosok-gosok giginya, atau juga pakai kain kapas, diberi air lalu digosok-gosok. Demikian juga hidungnya cukup dengan pakai kain atau pakai kapas, ya, sampai bersih. Ketika membersihkan apa? Mulut dan hidung. Nanti lebih jelas dalam praktek, ya. Kemudian nanti menyiapkan 3 ember. Yang satu air biasa, yang kedua ember berisi air dicampur dengan bidara, yang ketiga ember berisi air dicampur dengan kapur barus, ya. 3 ember, ya. Minimal 3 ember. Nah, sekarang setelah mewudukan maka membasuh. Sebentar. Yang pertama, sebelumnya, bahwa memandikan itu ada 2 sifat. Sifatul ijza. Sifatul ijza itu sifat yang minimal, ya. Yang minimal, cukup, ya. Dengan cara kita niat memandikan, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Itu sifat yang cukup. Jadi kalau kita niat memandikan jenazah, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah cukup. Seperti halnya kita mandi besar, niat mandi besar, lalu nyemplung ke kali, kena air semua, sudah cukup, ya. Itu ijza. Tapi kita berusaha untuk apa? Yang sempurna dengan melakukan yang, ya, rukunnya, wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya, ya. Ini yang ingin kita bahas, yang sempurna, wudu yang mandi dengan sempurna. Setelah berwudu, setelah mewudukan, kita mulai dengan membasuh tubuh jenazah bagian kanan, depan dulu, ya, depan kanan dari atas sampai ke bawah, nih, sambil digosok-gosok. Kemudian juga pindah ke sebelah kiri, ya. Kanan, kiri, atas, ke bawah. Kemudian belakangnya, setelah atas maka bagian belakang, ya. Kanan dulu, berarti kalau kanan miringnya ke kiri, ya. Kalau kanan miring ke kiri, dibasuh bagian kanan dari atas sampai ke bawah. Kemudian, ya, belakang bagian kiri dipindah, ya. Berarti miringnya ke sebelah kanan, lalu dibasuh tubuh bagian belakang dari atas ke bawah, ya. Ke bawah. Kemudian boleh melakukan pencucian lebih dari 3 kali, ya. Bisa 5, bisa 7, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya masih kotor, ya, perlu dibersihkan lagi, maka boleh. Tapi sunahnya dengan bilangan ganjil, ya. Nah, ketika membersihkan, ya, disunahkan menggunakan apa? Air dicampur sider, dicampur daun bidara, ya. Daun bidara itu fungsinya pembersih, ya. Jadi bisa pakai daun bidara atau pakai sabun, ya. Kemudian juga tadi setelah mewudukan bisa dengan disampo, ya, membersihkan rambut, ya. Disampo atau pakai daun bidara, boleh. Jadi daun bidara itu fungsinya untuk membersihkan, pengganti sabun. Jadi boleh salah satunya. Kalau tidak ada daun bidara maka bisa dengan sabun. Kalau tidak ada sabun, sunahnya pakai daun bidara, ya, daun bidara. Ini dicuci 3 kali atau 5 atau 7 sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian ya sambil digosok dibersihkan, Adapun masalah mencukur rambut, bulu hidung, kemudian kuku-kuku itu tergantung kebutuhan. Kalau sekiranya kukunya panjang, maka sebaiknya digunting. Demikian juga mungkin bulu-bulunya panjang, maka sebaiknya digunting. Kalau tidak terlalu panjang, maka biarkan, tidak apa-apa, ya, tidak usah. Jadi seperlunya saja. Yang terakhir, basuhan terakhir adalah membasuhkan air dicampur kapur barus. Kapur barus, ya. Kapur barus itu apa namanya? Kamper, ya, kamper. Kamper ditumbuk sampai halus, dicampur air, lalu menjadikan bilasan terakhir. Di antara fungsinya adalah untuk mengawetkan dan untuk menjaga dari gangguan serangga. Itu sunnahnya diakhiri dengan kapur barusnya. Ini nanti ketika praktek akan dijelaskan apa saja, ya. Air panas, kalau digunakan pakai air panas maka bisa, ya. Misalnya dalam kondisi dingin atau sebagian kotoran sulit dibersihkan kecuali pakai air panas, maka air hangat, maksudnya bukan air panas, ya, boleh. Kumis kuku kalau diperlukan, ya. Kalau diperlukan. Ya, kemudian itu sudah selesai bilasan terakhir dengan air kapur barus, itu bilasan terakhir. Nah, kemudian kalau masih kasar, maka dibersihkan lalu dikeringkan, ya, sudah selesai. Ini memandikan sudah selesai. Ya, kemudian dikeringkan pakai anduk atau pakai kain, ya. Kemudian jika masih ada kotoran, ya, maka dibersihkan lagi sampai bersih. Ya, kalau sudah 7 kali masih kotor, ya sudah, dibiarkan saja. Cukup nanti barangkali misalnya pakai kapas untuk ditahan, ya. Dimasukkan kapas ke lubang-lubangnya untuk menahan barangkali masih keluar, tapi itu kondisi yang jarang. Kalau orang yang berihram, ya, tidak boleh ditutup nanti kepalanya, ya. Ya, yang mati syahid tidak usah dimandikan. Yang mati syahid tidak usah dimandikan, bahkan tidak perlu dikafani dan tidak disolatkan. Ini yang mati syahid, langsung dikuburkan. Bayi yang belum 4 tahun, maka cukup dikafani, dibungkus, dikafani lalu dikubur. Kalau sudah 4 bulan dalam kandungan, maka dia sudah ada ruhnya. Maka ketika bayi itu prematur, usianya lebih dari 4 bulan, maka diurus sebagaimana biasa, jenazah biasa, ya. Jadi dimandikan, dikafani, disolatkan, dan diberi nama lalu dikuburkan. Ya. Ini sebagaimana yang sudah sering kita dengar hadisnya, hadis Ibnu Mas'ud, ya, bahwa seseorang penciptaannya dikumpulkan dalam batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari sebagai nutfah, 40 hari kedua sebagai alaqah, kemudian mudghah, dan ketika sudah 120 hari, 4 bulan ditiupkan ruh, berarti sudah ada ruhnya. Nah, di situ kalau kurang dari 4 bulan maka cukup dikafani langsung dikubur. Tapi kalau lebih dari 4 bulan berarti sudah ada ruhnya, ya, manusia, maka dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Ya, kalau jenazahnya kecelakaan, ya, tercabik-cabik, kalau memungkinkan untuk dimandikan. Kalau tidak memungkinkan maka cukup ditayamumkan, ya. Nah, ini orang yang mandikan merahasiakan apa yang dia lihat, sesuatu yang tidak baik, ya, maka dirahasiakan, jangan disebarkan. Ini sengaja saya ringkas, ya. Kemudian berikutnya mengkafani. Mengkafani intinya adalah menutup, ya, aurat, ya. Kalau cukup 1 kain maka cukup. Jadi mengkafani itu adalah membungkus mayit, menutup mayit dengan kain agar tertutup auratnya. Kalau cukup dengan 1 kain bisa menutup maka cukup. Itu namanya ijza. Tapi yang sunnahnya adalah 3
3 lembar kain. Ini sunnahnya. Ya. Untuk wanita, maka jumhur ulama mengatakan dengan 5 lembar. Dengan 5 lembar. 2 lembar kafan, kemudian 1 lembar izar, sarung, 1 lembar komis, ya, baju, 1 lembar kerudung, khimar. Jadi 5. 2 lembar kain kafan, ini untuk wanita ya. 1 lembar sarung, 1 lembar komis, baju, 1 lembar kerudung. Jadi 5. Tapi hadisnya dhaif. Tapi meskipun hadis dhaif, jumhur ulama mengatakan 5. Ya. Alasannya apa? Yang pertama bahwa secara umum wanita itu ketika hidup lebih tertutup auratnya. Membutuhkan banyak kain. Maka ketika wafat juga mati juga sama. Ya. Mati juga sama. Lebih banyak begitu. Lebih banyak. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Ya. Tapi ya, meskipun hadisnya dhaif ya. Jadi sebagian ulama mengatakan cukup 3 seperti laki-laki. Sedangkan kebanyakan ulama memandang 5 lebih baik. Karena wanita itu ketika hidup ya lebih terjaga auratnya. Maka lebih banyak. Ini pendapat jumhur 5 lembar kain untuk wanita. Ya, kemudian nanti kita sebelum memandikan kita siapkan kain kafannya dulu ya. Sebelum memandikan kita siapkan kain kafannya. Kecuali kalau ada yang memandikan ada, yang mengkafani ada. Tapi kalau misalnya yang satu yang mengurusnya ya, maka sebaiknya sebelum dimandikan disiapkan kain kafannya dulu. Biar nanti setelah mandi sudah siap, tinggal disimpan di atas kain kafannya. Di kain kafan nanti ada bagusnya dikasih seperti pempes atau celana. Lalu di atasnya dikasih kapas ya, untuk menutup lubang-lubang, dubur, kubul, dan juga lubang-lubang yang lainnya. Nah, karena apa? Karena barangkali keluar darah, keluar kotoran. Ya. Ini pernah ada yang mungkin meninggal karena kecelakaan ketika memandikan sudah kering. Tapi qadarullah mayatnya memandikan malam, dikuburnya pagi. Pagi hari itu keluar darah ya, keluar darah. Maka sebaiknya apa? Ditutup pakai kapas ya. Jadi lubang-lubang itu bagusnya ditutup pakai kapas ya. Demikian juga lubang kubul dan dubur ya. Ditutup dengan ini yang ini ada kain, ada kapasnya ya, ada kapasnya. Nanti lebih jelasnya ketika praktek. Ya. Setelah selesai memandikan, maka dibawa ke atas kain kafan ya. Kemudian ini 3 lembar ya, 3 lembar. Ukuran panjangnya nanti kita bisa praktek langsung. Kalau yang ada satu pakai sudah jadi, ya kita mungkin yang belum jadi biar bagaimana cara memotongnya, berapa ukurannya biar paham ya. Ya, biar paham. Intinya sih dilebihkan untuk ada yang bisa diikat di atas dan di bawah. Jadi tidak ada ukuran khusus, Yang jelas dilebihkan dari tinggi mayit ya, agar ujungnya bisa diikat. Tidak ada ukuran yang pasti ya. Tidak ada ukuran yang pasti. Kalau lebar menyesuaikan badan si mayit ya. Karena ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Ini ada kapas untuk menutup lubang kubul dan dubur. Nanti juga untuk lubang telinga, hidung, mata juga dikasih kapas. Ya. Kemudian hanut itu wangi-wangian. Biasanya istilah khusus untuk wangi-wangian yang digunakan untuk si mayit jenazah. Ya, nanti dikasih, kita ada cendana juga untuk wangian, ada minyak wangi juga bisa. Ini sunnah ya. Nah, kemudian kita mulai tutup nih kain pertama dari sebelah kanan, tutup sebelah kanan. Kemudian satunya sebelah kiri ya. Baru nanti kain penutupnya diambil. Ini mengambil penutup yang tadi handuk atau kain tapi ya. Setelah dimandikan kan ditutup tuh. Nah, ini ditutup pakai kain kafan dulu, baru diambil ya kain penutupnya atau handuknya. Ya. Kemudian yang kedua juga sama ya, ditutupkan dari kanan kemudian dari kiri. Yang ketiga juga sama, sebelah kanan lalu sebelah kiri ya. Kemudian nanti diikat ya.
Nanti ikatannya bisa 5, bisa 7, bisa 3. Tidak ada ketentuan khusus harus berapa talinya ya, talinya. Tali pengikatnya ya yang biasanya sih cukup 5 cukup. Kalau orang dewasa 5 cukup ya. Atau mau 7 juga bisa ya. Kalau anak kecil mungkin 3 juga cukup, tapi ya sunnahnya witir ya. Sunnahnya witir. Ini 7, yang sini 7 ya. Bisa 7, bisa 5 ya, bisa 7, bisa 5 ya. Untuk wanita 5 lembar kain, 1 sarung untuk bagian bawah, 2 kerudung penutup kepala, 3 gamis ya, baju, kemudian 4, 5 kain kafan. Jadi 5 lembar. Ini yang menjadi pendapat jumhur ulama ya. Ini barangkali apa materinya ya, insya Allah cukup ya. Kalau mau dibikin panjang bisa, mau dibikin singkat juga insya Allah bisa ya. Insya Allah sederhana ya. Intinya seperti kita mandi besar saja, mudah ya. Tapi tadi yang lebih sempurnanya ya. Dan juga bisa lebih lengkapnya dalil-dalilnya bisa dibaca. Banyak dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis juga membahas ya. Insya Allah cukup untuk materinya. Nanti barangkali ada pertanyaan bisa langsung dalam praktek saja ya. Nah, kita cukupkan materinya, nanti insya Allah kita langsung ke praktek ya. Ya. Beli di mana Pak daun bidaranya Pak? Banyak. Zaman sekarang online. Gimana? Tidak ada daun bidara. Ini diganti dengan sabun. Ini fungsinya sabun. Sabun. Cuma ini sunnah. Jadi insya Allah pakai ini pahalanya lebih besar. Pahala mengikuti sunnah. Ya. Kalau di kita tuh dari pohonnya Pak. Iya. Di sini nggak ada pohon bidara. Hah? Barangkali nggak apa-apa ditanam tuh. Biasanya tumbuh. Mudah. Jadi biar, oh ini daun bidara. Sekalian barangkali daun kelor tuh, barangkali buat merupiah, buat musir jin pakai daun kelor. Daun kelor, pohon kelor, daun bidara. Artinya nanti tidak usah beli, tinggal ditumbuk saja. Tumbuk, dimasukkan sini. Ya. Ini airnya. Ya, ini air buat bilasan. Ya. Ini kalau ada bantalan ya, kalau ada sih nggak apa-apa. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian alatnya ini untuk apa namanya antisipasi barangkali kan orang meninggal karena sakit ya. Ini apa namanya penjagaan kita. Pakai ini, kemudian pakai apa? Masker, pakai sarung tangan. Nah, kita mulai dengan apa tadi? Ya. Ya, ininya tolong 2 orang membangunkan. Ya. Jangan bangun sendiri saya. Ya. Lemes. Setengah. Ini diurut ya. Pelan, diurut halus, jangan keras-keras ya. Ya, keras-keras. Disiram gitu kan. Ya. Ya. Sambil dicek. Sudah cukup. Kemudian baru dibersihkan. Ini bagusnya pakai kain biar tebal. Ini kan tipis ya. Tebal maksudnya untuk membersihkan. Ini posisi mana kainnya? Musab ini ada bilangannya nggak atau bebas? Enggak ada bilangnya, bebas. Ya. Bebas. Secukupnya. Ya. Jadi pakai hijab harusnya kan. Ya. Nah, Ini menutupi aurat utama. Nah, ini sambil dibersihkan, setelah diurut dibersihkan. Ya. Bersihkan, barangkali ada najis dibersihkan, atas bawah ya, kubul dubur dibersihkan, pakai sabun, diganjur pakai air. Kalau tadi digambar pakai selang ya. Pakai selang langsung boleh, pakai apa? Gayung boleh. Nanti ada asistennya yang itu. Yang ininya membersihkan. Ya biar kalau ada kerabat sih, kalau ada kerabat keluarga, bagusnya keluarga yang bersihkan ya, lebih utama. Karena asalnya yang paling berhak itu adalah Allah Rasulin lil mayit, ya. Laki-laki yang terdekat dengan si mayit ya, kakaknya, bapaknya, anaknya, itu yang lebih utama ya, lebih utama. Makanya juga nanti tidak apa-apa dia nempel-nempel apa pegang-pegang lebih leluasa. Kalau orang lain kan tidak boleh asalnya ya. Tapi karena darurat harus bersihkan maka tidak mengapa ya, karena darurat. Tapi kalau ada keluarga sebaiknya ada keluarga tinggal dibimbing saja, dibersihkan, nanti dicuci,
biar dia yang bersih-bersih, yang membersihkan kotorannya. Nah, kemudian tadi kalau masalah kuku, kalau perlu, kalau panjang dipotong, kalau tidak maka tidak usah. Maka ini kembali kepada kebiasaan sehari-hari ketika hidup, ya, maksimal jangan lebih dari 40 hari, ya. Ketika sakit pun yang sehatnya tolong dijaga, ya. Bulu-bulunya di apa? Dipotong, jangan sampai lebih dari 40 hari. Ini kewajiban keluarga yang apa? Yang sehatnya tuh. Jadi yang maksudnya untuk bulu-bulu diguntingi, ya, termasuk ketiak, kemaluan juga, ya. Biar nanti ketika dimandikan dalam keadaan apa? Dalam keadaan rapih, ya. Tapi kalau ternyata masih panjang maka boleh digunting. Dikemil juga bulu-bulu hidung, ya. Kemudian kita mulai dari apa? Mewudukan, ya. Mewudukan dari mulai tangan, ya. Telapak tangannya dibersihkan, ya, pakai air 3 kali, yang kanan, kemudian yang kiri, ya. Yang kiri, ya, dibersihkan. Kemudian, ya, membasuh apa? Nah, membasuh wajah, basuh wajah. Tadi untuk mulut dan hidung pakai apa? Pakai kain atau pakai kapas? Ya. Pakai kain atau pakai kapas? Ya. Pakai kain atau pakai kapas? Ya. Dibasahin kemudian ya. Pakai kain digosok-gosok, ya. Ini dibersihkan, ya. Kemudian wajah, ya, dibanjur. Usahakan jangan masuk ke hidung, jangan masuk ke mulut, ya. 3 kali, ya. Kemudian tangan, ya, 3 kali. Bersikut kiri 3 kali. Kemudian diusap rambut, kemudian kaki, ya, kaki 3 kali, 3 kali, ya. Itu mewudukan. Kemudian apa? Barangkali kasih sampo pakai sampo atau pakai daun bidara, ya. Pakai sampo atau pakai daun bidara sampai bersih. Nah, ini sudah siap untuk dimandikan. Nah, tadi sebelah apa? Mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, atas, bawah, ya. Ada yang atas kanan, bawah kanan langsung. Ada yang atas dulu, kanan kiri, baru apa? Bawah kanan kiri. Boleh, ya, boleh. Bebas saja. Ini kanan, atas kanan, kemudian atas kiri, bawah ke atas, ya. Kemudian sekarang belakangnya, berarti belakang sebelah kanan dulu, miring ke kiri, ya. Nanti asistennya memiringkan. Kemudian dibanjur, ya. Pakai daun bidara, kemudian disiram pakai air putih, ya, air biasa, air bening, ya. Demikian pindah ke kiri, ya. Ya, pindah ke kiri. Ya, ini sambil digosok-gosok. Biasanya kan kalau sakit suka ada daki-dakinya, ya, ini dibersihin, ya. Kalau yang di sini biasanya pakai kapas, pakai apa, ya. Pakai sabun dulu, ya. Kemudian dibersihkan sampai bersih, ya. Intinya sampai bersih, ya. Sampai bersih. Ini 1 kali. Mau ditambah 3 kali, 5 kali boleh, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tadi dengan air campur daun bidara. Nah, kalau dirasa sudah cukup, berarti apa? Bilasan yang terakhir. Pakai apa? Kapur barus, ya. Kapur barus, ya. Dari kanan atas, ya. Atas bawah. Kemudian kiri, atas bawah. Kemudian belakang, ya, belakang sebelah kanan, ya. Kemudian belakang sebelah kiri, ya. Belakang sebelah kiri. Ya, kemudian juga ini dibasuh juga, semuanya dibasuh rata, ya. Basuhnya rata. Ini basuhan terakhir pakai air dicampur dengan kapur barus, ya, kapur barus, ya. Ini sudah selesai, ya, sudah selesai, ya. Berarti tinggal dibersihkan, ya. Oh ya, untuk cara membuka baju nanti, ya, tadi saya lupa. Ketika mau memandikan, barangkali bajunya kan seperti ini nih. Kalau baju seperti ini, ya, maka dibuka dulu, boleh dibuka. Ini kan sulit untuk maka digunting, ya. Guntingnya sebelah, ya, ini pas apa nih, jahitan sini, ya. Kemudian sebelah kiri, dari jahitan sini, ya, gitu.
Ini kalau ini bisa apa namanya? Ini juga sama digunting ya, digunting. Gitu. Nanti dilepas, atasnya dilepas, bawahnya diangkat sedikit badannya, lalu ditarik bajunya. Ya, tarik bajunya. Kalau celana, ya, kalau bisa tanpa digunting, diambil saja, diangkat, ditarik sedikit-sedikit pelan-pelan. Kalau bisa. Apalagi kalau misalnya sirwal, ya, sirwal kan lebih mudah. Ya, sirwal lebih mudah. Jadi tinggal diangkat sedikit, ditarik. Tapi kalau susah, maka sama. Caranya dengan apa? Digunting. Digunting. Ya. Diguntingnya tadi ya, ini, ya sini, kemudian ya, diangkat atasnya, bawahnya diangkat badannya, untuk yang bagian bawah diangkat badannya lalu ditarik pelan-pelan. Ya. Celana juga sama. Kalau bisa tanpa digunting, maka diambil tanpa digunting, diangkat ya dengan pelan lalu ditarik ya. Kalau susah, misalnya badannya berat ya, badannya besar, susah, maka digunting, lalu diangkat, ditarik lebih mudah ya, begitu. Nah, sekarang kan ini posisi masih basah nih, kain. Ya, dilap pakai handuk, ya, atau kain lain. Kalau tidak handuk, boleh pakai apa saja untuk mengeringkan. Ya, kemudian diganti pakai kain apa saja. Nah, ini yang bersih bisa ganti. Intinya dijaga auratnya, jangan sampai apa? Tersingkap, ya, tersingkap. Gitu. Nah, ini sudah selesai. Kalau kainnya 1 lembar cukup, sudah 1 lembar saja. Tapi kalau misalnya badannya besar, nggak cukup, maka ditambah seperlunya, 2 atau 3. 2 cukup kalau. Ya, tinggal nanti diangkat. Nah, biar untuk mengangkatnya, ya, posisinya biar seragam, biasanya ya, apa? Yang penting biar memudahkan saja. Bisa kiri di atas, kanan di bawah, ya, serentak 3 orang. Kalau besar ya yang kuat-kuat, kalau yang sedang ya secukupnya. Kira-kira apa? Kira-kira pas saja ya. Gitu. Jadi biar seimbang, biar gerakannya enak tuh, posisinya yang sama ya. Kalau kaki kiri di atas semua. Begini gitu ya. Kalau gini semua gitu ya. Biar apa? Seimbang. Ya, lalu digotong begitu. Ya. Ini setelah diganti lalu dibawa ke tempat mengkafani. Ya, seperti itu ya. Ini kita ngukur panjangnya dulu. Ukur panjang kita kira-kira saja. Ya, sebentar. Panjang itu kita ukur sepanjang badan, kemudian dilebihkan. Lebihnya biasanya biar sama, lebihnya adalah seukuran lutut sampai pusar, lebihnya ya. Jadi ukur panjang badan. Dipanjang segini, dilebihkan kira-kira ini lebihnya ya. Ini kira-kira saja, kira-kira ya. Lebihnya kira-kira segini. Ya. Nah, lalu kita gunting. Ya. Cara guntingnya. Ini ada yang pegang, pegang F. Perhatikan. Untuk cara menggunting mudah ya, apalagi yang tukang kain. Tukang kain insya Allah. Ini nggak usah tarik, nggak usah tarik. Mana baru? Ya. Ya. Udah. Ini. Ya. Kita bikin berapa lembar? 3 lembar ya. Ukuran yang sama. Ukuran yang sama. Nah, kalau sudah 1 maka tinggal diukur saja. Yang lain yang motong. Serta yang motong. Ya. Nah, kalau sudah 1 maka yang sisanya diukur. Sisanya diukur. Nah, ukuran yang sama. Mana? Nah, ini sampai di sini. Ini cara memotong yang kedua. Kalau tadi pakai gunting terus ya. Kalau ini cukup disobek sedikit. Ya. Cuma agak berisik ya. Kalau tadi tidak. Ini yang ketiga, lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga. Insya Allah motong sih gampang ya.
tarik ini cara yang pertama tadi, coba dilipat. Sudah cukup. Ya. Nanti untuk celananya ya dikira-kira saja, mengukur badan. Ya, ukur badan lalu digunting. Digunting. Itu hanya untuk barangkali tadi ada yang kotor, yang keluar cairan ya. Untuk menahan kapasnya itu biar lebih tertahan. Baik. Nah, sekarang untuk talinya kita 7 saja ya. 5. Sebentar. Ini kira-kira lebarnya secukupnya. Biasanya 4 jari cukup. Ya, 4 jari cukup. Ya, biar cepat tadi. Ya. Untuk tali yang pertama di atas ya, di atas kepala, kemudian kalau lima di tengah ya, kemudian ujung, kemudian 2-nya di tengah-tengah antara pusar dengan ujung berarti sekitar lutut, yang keduanya antara pusar dengan kepala sekitar di sini. Kalau 5 ya, 5. Terus kalau yang 5 kan ujung 1 bawah 1, yang tengah itu agak panjang, maka kita double 2 tali ya. Kalau yang ujung kan pendek. Karena kan kalau ujung hanya kainnya saja, kalau yang tengah badannya, jadi talinya ini tidak cukup ya, ini talinya berarti di double ya, berarti 3 lagi untuk tali bagian tengah. Tiganya di tali. Ini 3 tali kita sambung karena untuk di bagian badan 3 ya. Karena di sebagian tempat ada yang masih berupa kain, jadi harus agak paham cara membuatnya. Baik, sekarang kita sebentar. Kita pasang dulu talinya ya. Talinya ini ujung 3. Kemudian tali diikat di tubuh sebelah kiri. Tali diikat di tubuh sebelah kiri. Karena dia miring ke kanan, ke arah kiblat. Maka posisi tali ada di sebelah kiri. Maka dipanjangkan, sebelah kiri dipanjangkan. Ya biar tidak usah ditarik. Nah kita pasang kainnya, kain yang pertama. Minyak bisa kayak barangnya mau dikasih. Tarik sedikit. Ini ukurannya lebarnya 1,20 meter ya. Ada yang 1,15 meter ya. Siap kain belakang aja. Ini karena lebarnya agak kecil, maka kita
apa namanya, kita zigzag ya, kita yang satunya di samping ke kiri dulu, ke kiri dulu. Kalau kain lebarnya panjang maka cukup ditumpuk saja. Ini agak kecil. Ya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Ini celananya bisa model begini, bisa apa saja, yang penting untuk menutup ya. Sebentar, mana guntingnya? Ini untuk talinya. Bentuknya bebas ya, yang penting kayak celana aja. Baik, dipakai. Apa? Kapas. Nah, ini lebar. Ini. Ini kapas untuk menutup lubang-lubang. Secukupnya ya, secukupnya. Ini hanya untuk jaga-jaga barangkali keluar cairan-cairan ya. Ya, tapi meskipun kebanyakannya tidak perlu, tidak keluar ya, tidak usah. Terutama barangkali yang karena kecelakaan atau mungkin karena apa, pecah pembuluh darah itu biasanya suka keluar dari telinga, atau yang apa punya penyakit dalaman mesti keluar, itu perlu ya. Tapi kalau normal insya Allah tidak perlu. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Ini untuk bawah dubur ya. Ini untuk atas kubul. Kemudian untuk telinga ya. Telinga 2, kemudian untuk lubang hidung, untuk mata ya, secukupnya. Nah, kemudian kita beli pewanginya mana? Oh iya. Barangkali yang kadang kan Pewangi bisa ini nanti pakai minyak wangi, bisa pakai ini cendana pewangi. Pewanginya bebas ya, apa saja. Oke, cendana ditebar saja, tebar ya. Kalau ada, kalau enggak juga nggak apa-apa. Cukup pakai pewangi. Jadi disebar rata aja, rata. Baik, sekarang mangga. Ya ke sana. Tengah-tengah. Ya. Ini kira-kira pas. Ini kapas untuk penutup kubul dan dubur ya. Nah, ini posisi masih tertutup ya, masih tertutup kain ya. Tertutup. Tadi gunting mana tadi? mau ditutup dulu. Biar Oh iya. posisikan. Ini misal posisi masih tertutup. Setelah mandi kan posisi masih tertutup kain, apa? Mau ditutup? Tutup aja ya. Ya, ini posisi seperti ini ya. Tentunya jangan dibuka, dari bawah aja. Di bawah ini apa? Pakai celana ya, dipakein celana. Jangan suruh sendiri pakai celananya. Ya. Afan ini agak kurang ke bawah. Nah, nanti ini biar tahu saja posisi kainnya. Angkat dulu punten. Afan angkat dulu. Ke atas, kurang ke atas. Mundur. Ya, cukup. Nah, ini kan mana tadi talinya?
Ini posisinya Kurang ke sini lagi. kurang ke belakang lagi, kurang ke belakang Ke lagi. sini lagi. Ya. Ya, cukup. Nah, ini sekedar ini saja. Di tali untuk menekan. Ini tidak mesti, ini sekedar untuk apa? Agar barangkali terjaga, lebih terjaga. Nah, sudah ini. Kemudian dirapatkan. Posisi tangan boleh sedekap, boleh lurus. Ya, tidak mesti. Ini tadi dipasang ya sebelum apa? Sebelum pakai kain dipasang. Ini tadi. Ini untuk apa? Hidung, ya, hidung, mulut Kayak tersenyum. disesuaikan ya, sesuaikan saja. Mulut. Ya, seperti ini mulut cukup ya. Kedua mata ini dibagi dua juga cukup. Hidung seperti ini ya, dimasukin. Sama telinga secukupnya saja. Jangan kebanyakan. Baik, kita sekarang mulai. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Posisi tangan bisa di samping, bisa di atas. Nah, sekarang yang satunya. Ya. Nah, kemudian kainnya dicabut dari bawah ya, biar lebih nih di bawah. Kainnya dicabut dari bawah. Ya. Nah, ini sekarang kita mulai rada dipres, dikencengin. Ya, dikencengin. Ini biasanya agar kenceng ditarik ke sini ke bawah ya. Apa sih gimana nih? Nah, sih cukup, nggak apa-apa sih. Nah, ini dipres ya, namanya dipres ya, dikencengin. Ya. Sekarang yang terakhir. Ya, ini dipres. Ya, biar rapih, intinya dirapihkan ya. Dasarnya prinsipnya asal tertutup, tapi kita yang biar lebih rapih. Yes. Insya Allah masih bisa bernapas ya. Berapa menit? Sebentar. Nah, ini kita tali ya. Ini sementara barangkali tidak langsung dikubur, setelah dimandikan barangkali nunggu orang mau melihat wajahnya, jangan diikat dulu. Yang di bawahnya diikat dulu. Nah, ini. Kalau yang ujung kan hanya kainnya saja, tidak. Jadi ya. Ini tentunya nanti dibersihkan yang seperti ini ya. Nanti dalam praktek dibersihkan. Intinya sih yang rapi lah ya. Kalau ini kan buru-buru nih. Ini yang rapi ya. Biar rapi biasanya mengguntingnya tak pakai gunting ya, pakai gunting tadi. Talinya tali simpul, bisa dilepas. Ya. Ini kalau panjang bisa diput baliknya. Ini kondisional. Kalau ini kan pendek. Kalau panjang bisa dilipat. Ya, ini talinya tali simpul, bisa dilepas. Nah, ini kita tali sebelah mana? Sebelah kiri. Kenapa? Nanti di posisinya miring ke kanan. Nah, intinya yang seperti ini yang dirapikan. Ditali. Ya, ini juga ditali. Ini bisa belakangan ya, talinya sama, tulisnya sama. Terus ini yang rapi ya, yang rapi. Kemudian yang seperti ini tentunya dibuang ya, buang biar rapi.
Ya cukup. Pas. Ya, lepas sendiri ya. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya Kalau kain posisi ininya, ini harus di duluan atau ini yang di atas atau ini boleh di atas juga? boleh nggak apa-apa. Bebas. Bebas. Tapi sunahnya kanan dulu. Tadi di awal tuh kanan dulu. Tayamun. Berarti yang dari sana di bawah ya? Ya, Di atas ya? ya. Jadi kanan dulu, kiri kanan kiri gitu. Seperti itu.